Kalau dari kecil sudah kita mendidik anak kita dengan hal-hal yang simple untuk dia berdusta, jangan salahkan ketika besar, bapak emaknya itu setiap hari didustakan. Jangan melukai atau menghina hati saudara muslimmu. Jangan berdusta kepada saudara muslimmu. Kepada saudaramu jangan berdusta. Nabi SAW pernah ditanya, ayasrukul muslim ya ayasrukul mu'min ya Rasulullah? Orang mukmin itu bisa mencuri ya Rasulullah? Mungkin orang mukmin itu mencuri? Mungkin. Ayazdil mu'min? Orang mukmin itu bisa jatuh dalam perzinahan? Mungkin. Ayaktulul mu'min? Orang mukmin itu bisa membunuh? Mungkin dia bisa membunuh? Mungkin. Ketika ditanya sama sahabat, ayakdzibul mu'min? Apakah orang mukmin itu mungkin berdusta? Gak mungkin. Yang namanya orang mukmin itu gak mungkin berdusta. Kalau zina, ya bukan kita mau merendahkan, zina, pembunuhan, mencuri, itu mungkin bagi orang mukmin. Tapi berdusta, tidak ada mungkin orang mukmin berdusta. Saking hebatnya bagaimana kita dijaga oleh Nabi SAW untuk tidak berdusta. Pernah juga datang satu orang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah masih suka berzina, saya masih suka minum-minum mabuan, minum-minuman alkohol, saya suka masih berbuat maksiat ini dan itu, juga saya ya Rasulullah masih suka berdusta, yang mana saya harus tinggalkan? Semua maksiat saya juga masih suka berdusta ya Rasulullah, yang mana harus saya tinggalkan? Kata Nabi, tinggalkan saja yang berdusta, jangan kamu berdusta, yang lain kamu buat tidak masalah. Berdusta jangan lagi kamu berbohong, tinggalkan. Akhirnya ketika orang ini mau melakukan maksiat apapun, dia udah buat janji sama Nabi, pokoknya saya janji gak akan dusta sama sekali. Akhirnya ketika dia mau maksiat, dia mau berzina, dia pikir, nanti kalau ditanya sama Nabi aku bilang apa? Kalau aku bilang aku gak zina, aku udah bohong. Sementara aku udah buat janji sama Nabi. Tapi kalau aku berzina, ya aku malulah, masa ngaku lagi sama Nabi SAW. Akhirnya kata sahabat ini, gara-gara aku berbuat janji dengan Nabi tidak berdusta, semua maksiat akhirnya aku tinggalkan. Kenapa? Semua terkadang itu bermula daripada dusta. Ya, ketika kita tahu ketahuan maksiat, kan gak mungkin kita mau berani jujur-jujuran, pasti kita mulai berdusta. Setiap kali kita berdusta satu pendustaan, satu kebohongan, maka akan muncul kebohongan demi kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, katakan yang jujur, katakan yang apa yang terjadi, walaupun memang itu pahit untuk kamu. Karena memang kita sebagai seorang muslim sangat dilarang di dalam berdusta. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bagaimana akhlaknya para sahabat, terkadang mereka ada yang macam-macam, tapi gak ada di antara mereka yang pernah terdengar berdusta. Mereka sangat menjaga tidak mau berdusta dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah mereka berbuat maksiat, ketika ditanya sama Nabi, mereka langsung bilang, ya Rasulullah saya buat ini. Gak mau mereka nutupin dengan mereka berdusta kepada Nabi SAW. Ya, tapi kalau seseorang itu sudah memang terbiasa untuk berdusta, maka dia dari kecilnya sampai besar dia akan mudah untuk berdusta. Dan ingat, beberapa kali saya sampaikan, termasuk kita mengajarkan anak kita berdusta tanpa secara sengaja, ini yang gak sadar dilakukan oleh orang-orang tua. Ketika misalnya HP kita ada yang menelpon, orang yang nelpon ini kita gak mau menerima teleponnya, kita suruh anak kita yang ngangkat, kita bilang aja bapak lagi di luar. Ya, atau ketika misalnya ada orang datang ke rumah kita, ya, ada orang datang ke rumah kita nggak mau jumpa sama dia, kita bilang sama anak kita bilang sama istri kita, bilang aja saya lagi nggak di rumah. Ini kan secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak kita untuk berdusta. Simple memang, kecil memang nampak bagi kita. Tapi ingat, kalau dari kecil sudah kita mendidik anak kita dengan hal-hal yang simple untuk dia berdusta, jangan salahkan ketika besar, bapak emaknya itu setiap hari didustakan, tiap hari dibohongin. Oleh sebab itu,
kalau ingin mengambil sikap apapun, pikirkan jangka panjangnya, jangan hanya ikut hawa nafsu kita saja. Ya,